Seruan larangan pelibatan anak kerap digaungkan dalam penyelenggaraan kontestasi pemilihan umum. Sayangnya pelanggaran tetap terjadi meski Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 telah melarang pelibatan anak dalam berbagai kegiatan terkait pemilihan umum. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat ada 6 kasus yang diadukan publik ke KPAI dan 47 kasus temuan KPAI di media sosial, diantaranya 15 bentuk pelanggaran hak anak selama pemilu 2024 lalu. KPAI menilai keterlibatan anak-anak dalam penyelenggaraan pemilu dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, baik oleh para orang tua maupun peserta pemilu. Bentuk pelibatannya bermacam-macam, mulai keikutsertaan dalam kampanye hingga dimanfaatkan untuk kepentingan publikasi dalam mendukung calon presiden dan calon anggota legislatif tertentu. Mungkin teman-teman pernah dengar bahwa di dalam temuan KPAI itu ada 15 bentuk pelanggaran hak anak selama pemilu maupun pilkada ya. Dan pada pemilu 2024 ini kami menemukan beberapa pengulangan pelanggaran, tapi juga ada bentuk-bentuk pelanggaran yang baru. Saya nggak tahu nanti apakah KPPA juga menemukan bentuk-bentuk pelanggaran yang baru di lapangan ya, karena KPAI sudah koordinasi juga dengan KPPA untuk menegaskan bahwa 15 bentuk atau katakanlah 11 bentuk pelanggaran hak anak yang kami tuangkan dalam surat edaran bersama Menteri dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Ketua KPAI, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu, dan Menteri Dalam Negeri. Ya, kami punya surat edaran bersama. Nah, di situ kami tegaskan, ini ada 11 bentuk pelanggaran yang harus diperhatikan ya oleh publik, terutama oleh peserta pemilu, agar tidak terjadi lagi, tidak berulang gitu. Untuk mencegah pelanggaran pemilu, khususnya pelibatan anak dalam pemilihan umum sejak pertengahan 2023 lalu, KPAI dan Bawaslu telah menandatangani nota kesepahaman, bahkan mengingatkan pelibatan anak dalam pemilu dapat dikenakan tindak pidana, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pencegahan anak terlibat dalam kegiatan politik juga dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada pertengahan November 2023, Kemen PPPA bersama Kemendagri, Bawaslu, KPU, dan KPAI menandatangani surat edaran bersama tentang penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 yang ramah terhadap anak. Kemen PPPA telah berulang kali meminta semua pihak agar berhenti mengeksploitasi anak dalam kegiatan politik karena akan berdampak besar dan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Sosialisasi tentang pelarangan pelibatan anak dalam kegiatan politik seharusnya semakin menyadarkan masyarakat agar tidak membiarkan anak-anak menjadi alat politik sebelum usianya memenuhi syarat menjadi pemilih. Karena anak kita tuh beda-beda, kemampuan mentalnya, psikologis, menerima kondisi eksternal dia berbeda-beda. Karena saya punya ponakan juga itu ada, kita bingung, kenapa kok ini contoh kecil. Setiap diajak ke gereja, dia malas-malasan, sering menolak. Kenapa kan ini? Itu kenapa pendetanya marah-marah terus mama? Hanya karena tipe pendetanya itu yang menggebu-gebu pada saat menyampaikan khotbah, dan anak takut. Atau guru di sekolah minggunya, mungkin saking semangatnya. Nah ini yang berbeda-beda. Bayangkan kalau terus kemudian ada anak-anak yang ikut orang tuanya, dia harus mengalami di tengah kerumunan. Belum lagi nanti pasti kan mereka akan memilih bergabung. Kesulitan kalau anak ini ingin buang air misalnya, atau dia tiba-tiba haus, atau pampersnya penuh. Orang tua sendiri harus mencapai keluar dari kerumunan itu butuh waktu. Kita anak kecil kapasitas menahan rasa sakit itu berbeda. Nah itu nanti akan menjadi tantrum bawaannya. Media Tawadu, Haryadi Jamal, DAI TV.